السلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا والحبيب Alwi bin Thahir Al-Hamid wal Habib Muhammad Maulad Dawilah, Habib Umar bin Syahab dan Habib Ahmad Al-Jufri serta para habaib yang sangat banyak sekali pada malam hari ini. Semoga Allah memuliakan beliau semua dan dijadikan sebagai anak-anak dzurriyyah Nabi yang dicintai Allah dan Rasulnya, amin. Para asatid, para kiai, para pengajar ilmu agama yang saya cintai, khususnya yang akan memberi sambutan nanti Ustaz Majelis Rasulullah, baik laki-laki atau nisa, dan juga bantuan dari teman-teman Nawak Hijrah dan dari majelis-majelis yang lain termasuk Majelis Nurus Sa'adah serta bantuan warga Kabupaten Bumiayu yang dirahmati oleh Allah. Provinsi Bumiayu yang dirahmati Allah. Yang saya cintai para anggota kepolisian serta TNI yang sangat membantu majelis ini. Alhamdulillah dimudahkan majelis pada malam hari ini oleh Allah, diantaranya lewat izin dari beliau-beliau. Pertama, banyak yang ngomong, oh gak iso, Ustaz Abdus Somad nang Malang gak iso, gak kirane oleh lho, wong belum dicoba, gak kirane oleh izin. Ternyata Kapolresnya baik dan dimnya baik, malah hadir njogo. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini Umaro yang mendukung warganya untuk ngaji, mendekatkan diri kepada Gusti. Oh, gak iso le izin iku teko kota. Pak Wali Kota tadi pagi ngundang beliau untuk breakfast in the morning di rumah beliau. Alhamdulillah. Rapat di Kapolres di Polresta Malang, hadir dari perwakilan Nahdlatul Ulama, datang dari perwakilan Muhammadiyah, datang dari perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama. Semua Masya Allah mendukung, Allah yang balas kebaikan mereka semua. Maka semoga Allah membalas kebaikan kepolisian, TNI, pejabat, wali kota, kota Malang, Satpol PP, juga ada bolo-bolo pentolan-pentolan Aremania yang ikut menjaga kelancaran dari majelis malam ini. Semoga kita diberi keberkahan sebagai warga Malang. Yang inti juga diantaranya hadirin hadirat, yang tanpa antum majelis malam ini tidak akan semarak. Bayangkan kalau yang hadir ini habaibnya tok, antum tidak ono. Antum yang membuat majelis ini tampak luar biasa. Semoga malam ini seperti ini dan rutinannya seperti ini juga insya Allah. Rutinan majelis ini setiap Ahad malam Senin. Tapi besok libur dulu, Rei, ya, karena kita maju sekarang. Setiap Ahad malam Senin di Masjid Halal ini kita adakan rutinan majelis Rasulullah. Juga hadir Dewan Guru yang setiap Ahad hadir. Hadirin hadirat calon penghuni surganya Allah. Pada malam hari ini dimudahkan oleh Allah, kita kedatangan salah satu tamu, Tuan Guru Profesor Dr. Ustadz Abdus Somad LC, dan masih titelnya yang lain, banyak sekali titelnya. Kalau saya titelnya ADL dan LDG. Dan supaya antum tahu betapa beliau ini alhamdulillah cintanya kepada antum, Ustadz Abdus Somad ini datang kemari, datang ke Malang atas keinginannya sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad.
Kalau ngundang, ini antum tanya Bang Hendri yang biasanya membersamai beliau, itu butuh 2 atau 3 tahun. Ya, tapi dijadwal sendiri oleh beliau, kepingin nang bumi Arema. Alhamdulillah sekarang beliau di sini. Jadi ini atas keinginan beliau. Wis Allah mengabulkan. Jadi dijadwal sendiri sama beliau. Saya tanya kemana aja, terserah antum. Waduh, aku kayak wong hebat ngoten. Jadi kalau orang pernah tanya sama saya, apa di antara sing kon lakoni, aku ngatur jadwal Ustaz Abdus Somad. Alhamdulillah. Maka kita sangat berbahagia Ustaz Abdus Somad ini, bolo-bolo ini adalah orang-orang yang rindu kepada antum dan cinta kepada Ustaz Abdus Somad. Ini bolo-bolo cinta kepada para habaib, cinta kepada para kiai, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Semoga kita bisa istiqomah. Hadirin hadirat semuanya, yang laki-laki yang perempuan, semoga hajat antum kabul semua. Yang masih ada masalah rumah tangga jadi sakinah mawaddah warahmah. Senang dunia akhirat panjenengan insyaallah. Saya mewakili bolo-bolo Majelis Rasulullah Malang mengucapkan jazakumullah khairal jazakumullah khairan katsira kepada para habaib yang meluangkan waktunya, kepada para kiai, kepada para asatid, kepada para pimpinan pondok yang tidak bisa saya sebut satu persatu saking banyaknya di sini. Alhamdulillah. Dan juga ada Ustadz Farhan dari Batu Pojok, pemandangannya masya Allah wapik nek bengi. Semua ini yang dari saya tidak mengatakan di sini saya lebih baik dari jenengan. Mungkin saya di sini kopian pakai jubah. Okay. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, seandainya mampu kepingin tak kayak sego mandi iwak kambing kabeh iki. Tapi apa daya, ingin memeluk gunung tapi gunungnya meletus, ya toh. Jadi saya mohon maaf kepada semua yang hadir kalau ada kekurangan dari kami menyediakan atau dari siapapun. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada panjenengan nggih. Matur nuwun atas rawuhan panjenengan. Jazakumullah khair. Mugi-mugi kita niki mboten kumpul teng mriki sampai teng swarga bareng Rasul. Insyaallah seperti itu. Saya matur nuwun, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya persilahkan kepada Ustadz Toha untuk memberi sambutan, nanti disambung langsung oleh Ustadz Abdus Somad. Fa'alaihi falyatafadhal mashkuran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حضرة المحترمين para habaib zuriatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita muliakan, kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, para alim, para sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, dan juga pejabat pemerintah baik TNI, Polri, dan sipil yang kesemuanya mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta tak lupa guru kita bersama, beliaunya ad-da'i ilallah al-habib Muhammad Anis Sahab alladzi sami'na wa ata'na, dan juga tamu istimewa kula panjenengan sedaya pada malam hari ini. Ini ku panjenenganipun Profesor Ustadz Abdus Somad LC, yang mudah-mudahan beliau-beliaunya ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula panjenengan sedaya bisa mengambil manfaat dari beliau-beliaunya ini. Amin ya rabbal alamin. Tentunipun kula panjenengan sedaya ada yang baru bertemu tatap muka langsung dengan beliaunya Ustadz Abdus Somad niki. Kula mawon nggih tasik niki bisa gandengan, bisa bertemu beliaunya, dan masya Allah ini suatu kebahagiaan bagi kita semuanya bisa dihadiri beliau Ustadz Abdus Somad, dan beliau ini selalu tersenyum bagi kita semuanya ini. Kita teringat akan satu riwayat bahwasanya tabassamuka li akhihi sodakotun. Masya Allah, ini belum ilmunya, belum yang lainnya. Mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kula panjang sedaya sangat kempalan silaturahim di Masjidil Halal ini. Saya mengharap indah, paling sempurna, kita semuanya dijadikan bagian umat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu umat yang melebihi kebahagiaan, yang melebihi kemuliaannya, melebihi daripada umat-umat yang lain. Niki mudah-mudahan kita semuanya tanpa kecuali mendapatkan bagian syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati dan berkati oleh Allah Subhanahu wa taala, mewakili daripada pengurus takmir Masjid Halal sepindah ngaturaken ahlan wa sahlan bihudurikun, terutama para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, dan utanipun kepada guru kita Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunipun anggene pengurus Masjidil Halal niki paring penghormatan dumateng panjenengan sedaya yang hadir pada malam ini. Tentunya ada yang kurang berkenan di hati panjenengan sedaya, baik tempat nggih pasukatan belas ka ono apa-apa ya. Niki mudah-mudahan nggih panjenengan sedaya paring ngapura dumateng pengurus Masjidil Halal ini. Yang terakhir, mudah-mudahan kita semuanya duduk kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan ingkang mapula, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita nanti beranjak pulang kecuali kita semuanya terampuni dosa-dosa kula panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Saking kula mekaten mawon, akhiran al-afu minkum minal khata' wa nisyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Badannya sehat, hatinya sehat, fikirannya sehat, dompetnya sehat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Our teacher, the best Muslim scholar in the world, Mr. Al-Habib Muhammad Anis bin Shihab. Sedulur sederek sedaya, muga-muga padha kabeh mlebu nang surga. Ana berusaha untuk mengikuti bagaimana beliau. Jadi beberapa hari ini ana perhatikan gimana beliau ngomong. Jadi ini baru dapat 10%-nya. Mudah-mudahan beliau nanti ketika bertemu dengan kakeknya Rasulullah SAW, beliau ingat anak. Amin kan? Saat mereka masuk ke surga Jannatul Firdaus, kakeknya bertanya, wahai cucuku, siapa lagi yang belum masuk? Oh, Abdul Somad dia. Itulah pentingnya kita dekat dengan orang soleh, bukan somad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya bahwa setelah hidup ini dia akan mati dan dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Percaya? Ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang di hadapan Al-Faqir ini adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Anak-anak muda yang mendapatkan naungan singgasana arasy Allah di padang mahsyar. Sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang dapat naungan Allah
yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada tempat bernaung, tidak ada atap, tidak ada tenda. Penyewaan tenda pun mati, tidak bawa tenda. Tapi ada yang mendapatkan naungan di bawah singgasana Arsy. Siapa dia? Syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Inilah yang hadir pada malam hari. Mohon maaf, beribu maaf kalau ada kata yang tidak tepat, galilul adab. Pacarnya sudah nelpon dari sejak sore, yang ini hari libur kan, kita jalan-jalan ya. Gak ada jalan-jalan, ngaji, kita putus. Kenapa? Karena syarat yang pertama adalah amanu, syarat yang kedua adalah ittaqullah, takut kepada. Kenapa Habil tidak membalas saudaranya Kabil? Habil bukan cacat, Habil tidak lumpuh, Habil sehat. Tapi kenapa dia tidak membalas? Apa kata Habil? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Makanya khotib hari Jumat naik ke atas mimbar, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Lalu kemudian dia turun, maka satu jamaah mengangkat tangan, wahai khatib, kau lupa rukun khutbah, lupa menyebutkan takutlah kepada Allah. Ittaqullah. Iman sudah, percaya sudah, takut sudah, enggak cukup, bre. Mesti ada yang ketiga. Apa dia? Wa kunu ma'as sadiqin, hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Alhamdulillah, ketiganya terwujud malam ini. Kita beriman insyaallah, amin. Kita takut kepada Allah insyaallah, amin. Yang ketiga, bersama dengan shadiqin, orang-orang yang tulus, orang-orang yang ikhlas. Yang berdiri ini, yang dikasih mimbar ini, yang disambut dengan tala'al badru alaina ini, yang dimuliakan di depan para habaib ini, belum tentu lebih mulia daripada yang duduk di ujung sana, tidak dikenal entah siapa dia di bawah pohon kayu. Boleh jadi Abdul Somad masuk surga karena doa mereka. Apa kata malaikat? Abdul Somad, pahala ceramahmu, pahala tausiahmu sudah habis. Karena kau ria, karena kau sum'ah, karena sehabis ceramah kau selalu melihat berapa like and dislike, siapa saja yang komen. Ternyata Ustaz Abdul Somad tadi duduk di samping Habib Muhammad bin Anis bin Syihab itu, yang dilihatnya apa? Yang dipikirkannya apa? Dia melihat wajahnya sendiri di TV depan, sedang menikmati, oh betapa hebatnya aku guys. Abdul Somad, pahalamu sudah dihabiskan oleh 3, viewer, follower, subscriber. Tapi ada para habaib yang kasihan melihat Abdul Somad. Mereka tidak melihat Abdul Somad sebagai ustaz, mereka melihat Abdul Somad sebagai salah satu dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelembutan hati kakek mereka turun dalam darah sampai kepada mereka, lalu mereka meminta kepada Allah, berwasilah, bertawassul melalui Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad. Ampunkan segala silap, salah, riya, sum'ah, takbur Abdul Somad. Lalu Allah membersihkan segala dosanya, dimasukkan Allah ke dalam surga Jannatul Firdaus. Datang seorang yang berkulit hitam memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kenapa kau peluk aku? Aku bukan Quraisy yang putih gagah perkasa. Aku tidak kaya seperti Sayyidina Utsman ibnu Affan. Aku seorang yang susah miskin melarat, hamba sahaya berkulit hitam. Dia berasal dari Nubia, ini Mesir,
Ini Sudan. Antara Mesir dan Sudan ada satu kampung namanya Nubia di Afrika Utara. Warna kulit mereka di sana cuma dua, hitam dan hitam sekali. Ya Rasulullah, aku dengan segala kekuatan, kasihan sekali kalau Malang ini mal'an, penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Hadir itu yang berada di balik-balik tiang, boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga dari Abdul Somad. Diaminkan. Maka ini muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia sekarang kalau mau ngumpul-ngumpul rame-rame mesti beli khamar, mabuk. Kalau ngumpul rame-rame mesti buat maksiat dosa judi supaya lebih asik. Kalau ngumpul rame-rame mesti pakai sabu narkoba. Biaya ke neraka itu mahal ternyata. Malam hari ini kita datang kemari, bismillahi tawakkaltu ala Allah wa antasamtu billah la haula wala quwata illa billah. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk dikit, enggak apa-apa. Seumur-umur Al-Fakir Abdul Somad tausiah, enggak pernah marah sama jamaah yang tertidur. Itu yang ada di sana, kenapa ketiduran? Kalau ada jamaah tertidur, itu menunjukkan hatinya tenang. Orang yang pergi ke diskotik bayar, lagu dangdut, lagu K-pop, lagu R&B, lagu metal, yang dicari adalah ketenangan. Orang beli ganja, dia hisap, marijuana, yang dia cari ketenangan. Mau fly in the sky, terbang ke awan. Mereka yang pakai sabu dan narkoba, apa yang mereka cari? Mereka mencari ketenangan. Tiba-tiba ada jamaah, belum pengajian, baru ngelihat wajah khotib, udah tenang. Siapa khotibnya? Itu Ustaz Abdul Somad dia. Itulah ustadz yang paling berhasil. Ayatnya belum keluar, hadisnya belum keluar. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Makanya nanti kalau ada adik-adik pas lagi ngaji ditanya, kenapa kamu tertidur? Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Kenapa kamu tertidur? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Orang Amerika, orang Eropa, uangnya banyak, mobilnya mahal, rumahnya megah, mewah. Jam 2 malam matanya terbuka, orang iso turu, nggak bisa tidur, sampai akhirnya pergi ke psikolog, psikiater, diberi obat, nama penyakitnya insomnia. Nggak bisa tidur, makan obat tertidur, gitu bangun melek lagi, makan obat tertidur, muncul masalah lagi, makan obat tidur, lama-lama kena buah pinggang karena terlalu banyak makan obat. Apa yang membuat hati ini menjadi tenang? Kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai tidak datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kita mengenal Tuhan? Memang yang paling selamat diam memang. Datanglah seorang laki-laki menemui Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit yang terkenal dengan Imam Hanafi, lahir tahun 150 Hijrah. Meninggal tahun 150 Hijrah di Kufah, Irak. Apa kata dia? Hai Hanafi, ya, saya tidak percaya pada Tuhan itu ada. Imam Hanafi tersenyum. Andai kau naik perahu, ya, perahumu sampai di tengah laut, ya, sampai di tengah laut datang angin puting beliung, dipukul ombak, dihempas gelombang, perahumu menabrak karang dan pecah hancur berkeping. Tiba-tiba kau hanya berpegang pada satu kayu, kakimu tidak menginjak ke tanah, tanganmu tidak berpegang ke atas, daratan tidak kelihatan, kau hanya berpegang pada sebatang kayu.
Adakah dalam hatimu merasa ada Dia yang maha kuasa di sana? Jawab dengan jujur. Ya. Adakah dalam hatimu merasa bahwa ada Dia yang maha kuasa di sana? Ya, itulah Allah. Andai tidak ada nabi, andai tidak ada rasul, manusia dengan akal dan pikirannya, dia bisa mengetahui bahwa Tuhan itu ada, tapi dia nggak tahu namanya. Makanya salah satu pemikir dari Amerika ketika ditanya, apakah kau percaya kepada Tuhan? Iya. Namanya siapa? X. Kan susah sekali kalau punya Tuhan namanya X. Oh, X. Karena Allah sayang, maka Dia utuslah makhluk yang tersayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Dia yang maha penyayang, Dia kirim orang tersayang, maka Dia ajarkannya lah nama Dia. Siapa nama Dia? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Bagi yang gak hafal, tinggal datang masuk ke masjid, mutar satu kali, selesai. Begitu mudahnya bagi orang Malang, luar biasa. Nama masjid kita masjid seumur-umur Al-Fakir Tausiah, baru ini masjid halal. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram. Haram diambil dari kata hurmatun. Hurmatun sudah jadi bahasa Indonesia. Hormat. Gerak. Hormatun artinya kehormatan, kemuliaan. Masjidil Haram, masjid yang mulia. Tanah haram, tanah yang mulia. Khamar haram, zina haram. Khamar haram karena kalau diminum menghilangkan kehormatan dan kemuliaan. Zina haram kalau ketahuan menjatuhkan harkat martabat kemuliaan. Ada orang yang berwibawa, dihormati, disanjung tinggi, tiba-tiba ketahuan mabuk, nyungsep masuk paret. Besok setiap lewat, paret, comberan. Begitu dasar pengambilan kata haram. Halal diambil dari kata ahlul halli wal aqdi. Halal membuka simpul tali. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul. Ini asal kata halal. Wahlul uqdatan, lepaskanlah segala ikatan-ikatan yang selama ini hubungan kita rusak, kusut, kacau balau. Maka ketika kita masuk ke dalam masjid ini, semuanya menjadi terlepas, halal dan plong. Masjidnya satu, Tuhannya qul huwallahu ahad. Tempat meminta Allahus samad. Kalau ini Abdus Somad, yang paling rendah, yang paling hina, yang paling gak ada apa-apanya. Abdun, hamba, hamba paling rendah, gak ada apa-apanya. Tapi ketika dia bersanding dengan Allah, paling mulia. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Halal. Makanya kalau kita pergi ke Makkah, ke Madinah, haji, halal, 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 halal. Karena jantung kita ini tidak normal. Jantung ini selalu degup, detaknya itu terlalu kencang. Jantung ini detaknya kencang dua. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Maka dengan berada di masjid halal, semua hubungan kita menjadi baik. Ketika berada di sini jadi tenang.
Ustaz Somad itu pergi ke sana, pergi kemari, jalan sana, jalan kemari. Ustaz minum apa? Air putih. Mereknya air santri. Ustaz pergi ke sana, pergi kemari, ada minuman khusus? Enggak ada. Makanan khusus? Enggak ada. Tapi kenapa Ustaz kurus? Takdir. Jangan terlalu dipikirkan omongan orang. Hidup ini sebenarnya tidak sulit. Yang sulit itu membaca komen kamu. Betul? Maka yang penting hubungan kita baik dengan Allah, hubungan kita baik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubungan kita baik dengan para habaib, hubungan kita baik dengan para alim ulama asatiz. Insyaallah ridha Allah turun kepada kita. Majtama'a qaumun, sekelompok orang ngumpul. Apakah kita sekarang ngumpul? Iya. Yatsluna kitab Allah, membaca ayat suci Al-Quran. Apakah kita di sini ada baca ayat suci Quran? Ada. Wa yatadarasunahu fima bainahum, ngaji. Apakah kita ini sekarang ngaji? 3 kita lakukan, Allah balas 4. Allah tidak pernah membalas yang sama, karena Allah punya ihsan. Dia balas lebih. Apa dia balas? 4. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Apakah kita tenang? Dari bunyinya enggak. Saya heran dari tadi, kenapa jamaah yang di sini ngelihat kemari, yang mereka di sana ngelihat ke sana? Oh, rupanya ada layar di sana. Masya Allah, makanya nggak boleh suuzon. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Ghasyiyat bihimur rahmah, turun rahman Allah. Hafat bihimul malaikah, malam ini kita sedang dikelilingi oleh para malaikat. Makanya nanti kita minta doa daripada Sadatul Ashraf Al-Habaib supaya kita didoakan oleh mereka yang soleh-soleh. Malaikat mengaminkan doa mereka insyaallah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah kepada para malaikat. Biasa ponakan kita sebut anak kita. Itu siapa? Anak saya. Padahal ponakan. Enggak bohong. Abu Thalib tidak bohong, karena itu anak saudaranya. Ayahnya sudah meninggal. Dari mana Bahira tahu bahwa itu adalah anak yatim yang ayahnya sudah meninggal? Karena aku melihat ada 3 tanda. Yang pertama, aku lihat pohon kayu bersimpuh. Yang kedua, aku lihat batu-batu bersujud. Yang ketiga, aku lihat dari tadi ada awan yang menaungi dia. Jangan bawa dia ke negeri Syam, karena di sana banyak Yahudi yang sudah menanti. Kalau mereka tahu ternyata Nabi terakhir itu bukan keturunan Ishak, tapi keturunan Ismail, mereka akan bunuh. Kenapa? Karena mereka menunggu keturunan Ishak, bukan keturunan Ismail. Perjalanan Nabi dengan Abu Thalib itu perjalanan apa? Perjalanan dagang. Abu Thalib dagang, Abbas dagang, Abdullah dagang, Abdul Muttalib dagang. Masya Allah. Hah? Itu lampu. Iya, lampu. Masya Allah. Buatlah sejarah untuk anak kita di masa akan datang. Anak kita ini 25 tahun akan datang, akan menjadi mahasiswa S3 di Harvard University. Ketika pulang dengan karirnya, anaknya bertanya, Papa, ini foto Papa di mana? Di Masjid Halal Malang. Yang ceramah waktu itu siapa? Almarhum Abdul Somad. Ceritanya indah. Di mana? Di masjid. Ngapain? Maulid. Dengan siapa? Dengan habaib, dengan ustadz. Jangan sampai kita tidak bisa menceritakan keindahan, karena memang kita tidak pernah menciptakan sejarah yang indah untuk anak-anak kita. Papa, ya, dulu Papa ketemu dengan Mama gimana? Jangan tanya-tanya. Mama, ya, dulu Mama ketemu dengan Papa di mana? Tangkap satpam. Alhamdulillah, adik-adik semua ketemu sejarahnya indah. Itu kawan Papa ya? Ya. Sejak kapan berteman? Sejak dulu pengajian bersama Sayyidi Al-Habib Muhammad bin Anis bin Syihab
kami terus setiap pekan ngaji di Masjid Halal. Disitulah kami berteman. Indah ceritanya. Itu kawan ayah ya? Iya. Di mana ketemu? Kami sama-sama Sakau. Mudah-mudahan semua adik-adik istiqomah semuanya. Istiqomah itu berat Pak Ustadz. Karena berat itulah maka balasannya surga. Kalau ringan balasannya rantang sama kipas angin. Yang selama ini sibuk dengan pacarannya, selama ini sibuk dengan LGBT-nya, selama ini sibuk dengan sakaunya, selama ini sibuk dengan tatonya, tinggalkan semua. Karena kita pada akhirnya akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ganteng? Mati. Yang enggak ganteng? Setengah mati. Orang tua? Belum tentu. Anak muda? Banyak yang mati. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, yang sudah ngaji, yang sudah hijrah, yang sudah taubat, alhamdulillah. Tapi kalau hanya sekedar taubat sendirian, bisa balik lagi. Kenapa? Karena setan belum pensiun dini. Makanya mesti ngaji. Alhamdulillah di Malang ini pengajian banyak sekali. Masya Allah, ketika Ustaz Somad penuh semuanya, betul. Tapi yang nggak ngaji lebih banyak. Kalau ada teman kita yang masih mabuk, masih sakau, masih pacaran, yang salah dia atau kita? Memang yang paling selamat dia memang. Yang salah itu kita. Kenapa nggak ngajak dia? Orang beriman tidak boleh egois. Masuk surga nggak boleh sendirian. Ada orang doa waktu zaman Nabi, Allahumma rahamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, sayangi aku dan Muhammad, yang lain jangan. Kata Nabi, doamu kok dikapling-kapling begitu? Doa itu untuk orang banyak semuanya, jangan sendiri-sendiri aja. Makanya nanti kita akan berdoa untuk semuanya rame-rame insyaallah. Orang beriman gak mau masuk surga sendirian, dia mesti menarik tangan saudaranya. Itulah yang disebut dengan amar ma'ruf nahi. Yang mabuk aku, yang sakau aku, beli uangnya aku, yang di kamar aku. Ngapa urusan kamu? Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Malah ditulis di baju kaos belakang, urus surgamu, jangan urus nerakaku. Dipakai sholat Jumat. Makanya kalau mau ke masjid itu seperti adik-adik yang sudah ngaji dengan Habib Muhammad bin Anis, pakai baju polos, putih aja, hitam aja, jangan tulis coblos nomor. Memang uang mabuk uangmu, memang rumahnya rumahmu, memang kalau mati kamu. Tapi kalau azab Allah datang, tsunami datang, gempa bumi datang, yang kena bukan cuman kamu, aku juga ikut kena. Memangnya kalau banjir bandang itu datang, dia lihat dulu, oh ini rumah yang nggak sholat tenggelamkan, ini sholat biarkan. Enggak. Tsunami memangnya kalau datang dia lihat dulu, oh ini udah ngaji, dadah, ini belum, enggak, dia ratakan semua. Wattaqu, takutlah kamu, fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Kalau dia datang, dia tidak menghancurkan yang zolim, yang jahat saja, yang baik pun kena atau enggak? Kena juga. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak teman-temanmu yang belum taubat. Wala tanhauna 'anil munkar, larang mereka dari perbuatan mungkar. Yang masih mabuk, yang masih sakau, yang masih zina, yang masih pacaran. Mudah-mudahan yang pacaran semuanya putus semuanya. Besok pagi akan dilanjutkan dengan akad pernikahan. Saya tahu waktu saya bilang putus tadi, jantung kalian berhenti berdetak. Nah, aku tahu. Ustaz kok tahu? I was there. Tapi kita mesti berniat untuk lebih baik ke masa akan datang. Tapi kalau mau minang, jangan petantang petenteng sendirian. Jangan mentang-mentang udah ngaji sama Habib Muhammad bin Anis, dengan PD-nya besok pagi datang, assalamualaikum, hai guys. Jangan gitu. Bawa Habib, bawa Ustaz Farhan ada bin Talib, bawa beliau.
Jangan bawa saya. Kalau saya yang kalian bawa, nanti saya yang diterima. Beda memang ya kalau kita tausiah di depan anak-anak muda ini. Ini terus terang ya, saya ini perasaannya kayak semester 7 sekarang. Aura-aura anak muda ini luar biasa, semangat. Pantasan Habib Muhammad bin Anis ini muda terus. Karena jamaahnya Masya Allah. Kalau saya tausiah yang di depan mak-mak radikal. Masya Allah, tabarakallah. Jadi maulid, baca Quran, berzikir. Subhanallah, zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada namanya benda, materi. Usus, perut, lambung itu materi, maka dia mesti diisi dengan materi. Diisi dengan apa? Lontong sayur, nasi uduk nggak apa-apa, nasi goreng boleh juga, nasi mandi terserahlah. Tapi ada yang tidak bisa diisi dengan materi, karena dia bukan materi, dia bersifat spiritual. Maka banyak sekarang orang ingin mencari ketenangan. Udah makan enggak tenang, udah minum enggak tenang, dengar musik enggak tenang, karena dia tidak menemukan untuk spiritualnya. Akhirnya lahirlah rumah-rumah spiritual palsu di kota-kota metropolitan. Anda stres, Anda depresi, silakan datang ke tempat kami. Pejamkan mata, tarik nafas, tahan, meninggal, tahan terus. Dengarkan suara kicau burung, cicit. Bohong, orang burungnya flash disk. Membohongi diri sendiri. Tidak ada jalan untuk menenangkan hati kecuali mendekatkan diri kepada. Masalah ini besar, tapi engkau maha besar. Angkat kedua tanganmu, Allahu Akbar. Serahkan semuanya kepada Allah. Inna salati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Serahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dilakukan oleh adik-adik kita ini, sehingga mereka semangat terus insya Allah. Masih semangat? Saya yang udah kehilangan semangat. Ustaz Abdul Somad itu di mana-mana, sebagaimana adik-adik tahu kan, memang tausiahnya 60 menit 600 mililiter. Ustaz kok tahu? Kan ada jam di situ. Jadi saya mulai 8:30, sekarang 8:30. Saya, andai pun nggak ada jam, saya tahu saya sudah berdiri 1 jam. Dari mana? Kesemutannya. Itu namanya feeling. Itu namanya rasa. Hidup ini pandai-pandai merasa, bukan merasa pandai. Pintar-pintar merasakan perasaan orang lain. Kita mesti tahu bahwa ada mahasiswa besok masuk kampus. Betul? Kok betul? Besok kan libur. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kalau adik-adik bersolawat itu nanti pas mau tidur malam, di alam bawah sadar dia akan terngiang di telinga. Kadang pas lagi motor kedengaran deh, salatullah, salamullah. Kadang pas mau tidur, salatullah. Kenapa dia terngiang? Mau tidur, bangun tidur, pas mau jalan,
Karena itu yang selalu didengar, dilantunkan, terpikir, masuk ke alam bawah sadar, sampai akhirnya pas saat kita mati pun kita mengatakan la ilaha illallah. Tapi kalau setiap hari yang didengar lagu, musik, macam-macam, maka itu yang akan datang nanti pas mau mati. Terbujur di ruang ICU, di rumah sakit, anak nggak ada, istri nggak ada, jauh, sendirian, tengah malam, jam 2 malam. Yang terngiang bukan sholawat, yang terngiang wah, tang di sebelah kan. Apa yakin nanti kalau kita mati ini ada yang bisikkan la ilaha illallah? Iya kalau lagi di masjid, iya kalau lagi di rumah, kalau lagi sendirian. Tapi kalau kita selalu melantunkan sholawat, maka itu nanti yang akan terngiang di telinga kita. Itulah yang membuat kita mati dalam keadaan husnul. Mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Doakan Ustadz Somad supaya matinya husnul khatimah. Tapi saya ini sedang galau Pak Ustadz. Galau apa? Masa depan saya nanti gimana? Jangankan masa depan, bahwa kau malam ini nggak mati aja belum tentu tahu. Jangankan cerita masa depan, besok pagi kau sarapan apa aja nggak ada yang tahu. Betul? Cerita masa depan, nggak usah berpikir terlalu jauh. Yang penting kita usaha, ikhtiar, serahkan kepada Allah. Allah berjanji, wa huwa yatawallas shalihin. Urus agama Allah, urus anak yatim, urus sunnah Rasulullah, hidupmu Allah yang akan mengurus. Ini banyak orang terlalu sibuk mengurus hidupnya sampai tidak pernah mengurus agama Allah, sampai tidak pernah mengurus masjid warisan Rasulullah, tidak mengurus Al-Quran, sibuk mengurus dirinya sampai lupa kepada Allah. Akhirnya mati dan dia hanya sekedar menjadi santapan cacing tanah. Kita diciptakan dari tanah. Ada yang dari besi? Nggak boleh suuzon. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Babus salam, bab pintu salam keselamatan. Siapa yang ingin selamat, lewatlah dari pintu babus salam. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang-orang yang takut kepada Allah, mereka akan masuk ke dalam surga yang di dalamnya ada mata air yang tidak pernah terputus. Mungkin di dunia ini kau selalu kena air mata, tapi di akhirat nanti akan mendapatkan mata air yang tak putus. Apa kata Allah melalui malaikatnya? Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah engkau ke dalam surga dengan selamat dan aman dan damai. Masuk surga itu salam, bukan seperti kita masuk ke hotel, welcome. Well bagus, come datang, datangnya bagus, pulangnya bayar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah hijrah alhamdulillah, yang sudah ngaji alhamdulillah, terus jaga istiqomah, matinya husnul khatimah, hidupnya bahagia, dan dia akan bersama dengan Rasulullah SAW. Abdul Somad tidak minta banyak dari adik-adik sekalian, cuman satu saja. Doakan supaya Ustadz Somad matinya husnul khatimah. Semangat adik-adik. Itulah yang dapat Al-Fakir sampaikan pada malam yang penuh dengan kebahagiaan ini. Kebahagiaan yang tak dapat dibayar dengan apapun. Mudah-mudahan bersama kita di Masjid Alal Malang, bersama kita di surga Jannatul Firdaus. Maka kita aminkan doa, kita khusyukkan hati, kita minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat, ridho, taufik, inayah, barakah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jaza. Yang tidak terhingga kepada Profesor Dr. Abdus Somad Ustadz LC yang sudah memberikan mauidhahnya 60 menit dengan suara yang menggelegar. Masya Allah, barakallahu fikum Ustadzi, jazakumullah khair. Ini saksikan bahwa kita orang Malang cinta kepada antum Ustadz. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka saya sangat mengucapkan jazakumullah hasan jazak kepada semua pihak masjid, juga kepada para habaib, Habib Abdullah Maulana Dawilah, Habib Alwi bin Tahir Al-Hamid, semua yang hadir, para habaib yang di belakang saya, yang beliau-beliau lebih baik dari saya, dan semoga para ustadz, para kiai, para gus, kru yang luar